Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya yang berjudul Analisis Penalaran UU RI nomor 29 tahun 1947 tentang UU Darurat Cukai Miras. Latar belakang, UU RI peninggalan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, hukum yang terus berkembang, atau yang sering dikenal masyarakat modern. Perkembangan masyarakat juga menuntut perkembangan hukum yang mengikuti dan bergerak sesuai dengan masyarakat. Sehingga hukum pidana mampu menjadi sosial kontrol, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, maju, dan berbudaya dapat diwujudkan. Berikut saya akan menjelaskan bunyi dari UU Cukai Miras, yaitu barang siapa dengan maksud untuk meluputkan diri dari pembayaran cukai memberikan keterangan yang palsu kepada pejabat bea cukai, sehingga dengan jalan yang curang itu ia mendapat salah satu surat izin yang diharuskan dalam Osamu Seiri nomor 32 tahun 1944, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda hukuman paling banyak 25.000. Berdasarkan UU Cukai Miras di atas, menurut dasar ontologi saya yang saya tarik, yang A, bahwasannya perlu diadakan aturan-aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran Osamu Seiri nomor 32 tahun 1944 tentang UU Cukai Minuman Keras, yang dengan Undang-Undang tahun 1946 nomor 1 telah hilang sancetinya, sedang cukai tersebut berhubung dengan keadaan keuangan negara yang tidak dapat dihilangkan. Bahwa perlu beberapa kata-kata dalam Osamu Seiri tersebut diganti dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Yang C, bahwa perlu ditambah beberapa pasal agar penyelesaian yang efektif dan cepat diselenggarakan oleh instansi yang berkewajiban. Mengingat Osamu Seiri nomor 32 tahun 1944 pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 4 tentang aturan peralihan, dari Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Indonesia tanggal 16 bulan 10 tahun 1945 nomor 10, maka diperlukan penambahan aturan-aturan tambahan untuk melengkapi UU tersebut, di mana aturan-aturan ini dimungkinkan bisa meliputi segala aspek tentang UU Cukai Miras dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan UU tersebut mulai diberlakukan tanggal 30 Agustus 1947 serta ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Menurut penalaran dasar ratiologis yang saya buat, barang siapa dengan maksud untuk meluputkan diri dari pembayaran cukai, dalam hal itu berusaha untuk menghindari atau memanipulasi dengan tujuan untuk meluruskan jalannya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Osamu Seiri nomor 32 tahun 1944, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau hukuman denda sebanyak 25.000. Aturan ini harus direvisi atau diadendum apabila diterapkan dalam tahun milenial seperti sekarang. Denda 25.000 tidak pas karena terlalu ringan dan pasti banyak orang yang memilih membayar denda ketimbang hukuman penjara. Apalagi pada tahun milenial ini minuman keras lebih disukai oleh para remaja dan terkadang salah dalam mempergunakannya, kemudian menimbulkan efek ketagihan yang bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati,
perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Lalu setelah mengkonsumsi minuman keras, menimbulkan efek yang memberikan rangsangan, menegangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira. Penalaran UU Cukai Miras menurut dasar teologis yang saya buat, yaitu barang siapa dengan maksud untuk meluputkan diri dari pembayaran cukai, dalam hal ini berusaha untuk menghindari atau memanipulasi dengan tujuan untuk meluruskan jalannya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Osamu Seiri nomor 32 tahun 1944 dan dihukum penjara paling lama 5 tahun atau hukuman denda sebanyak 25.000. Aturan ini harus direvisi atau diadendum apabila diterapkan pada tahun milenial seperti sekarang. Denda 25.000 terlalu ringan, dan pasti banyak orang yang memilih membayar denda ketimbang hukuman penjara. Apalagi pada tahun milenial saat ini, minuman keras lebih sering disukai para remaja dan terkadang salah dalam mempergunakannya, kemudian menimbulkan efek ketagihan. Bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Penalaran UU Cukai menurut muatan UU, struktur, dan budaya. Menurut undang-undang, salah satu alasan yang sangat penting disusunnya naskah akademik rancangan undang-undang tentang larangan minuman keras karena hingga saat ini belum ada suatu undang-undang yang mengatur secara khusus tentang minuman keras. Sebagaimana telah disampaikan pada bab pendahuluan bahwa masalah minuman keras ini tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, maka dikhawatirkan 10 atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara lost generation, karena generasi muda bangsa ini dipastikan akan semakin makrab dengan minuman keras, yang notabene menjadi penghancur suatu bangsa dan negara. Oleh sebab itu, untuk membahas keterkaitan undang-undang dengan undang-undang darurat yang saya buat tentang larangan minuman keras, dapat disebutkan bahwa undang-undang yang terkait adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dampak negatifnya kurang lebih sama dengan minuman keras yang telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Sebagai contoh, Amerika Serikat, meskipun pemerintah Amerika Serikat tidak merujuk pada agama Islam, Presiden telah melakukan kampanye larangan minuman keras dan memberikan undang-undang larangan minuman keras yang pada intinya berupa pelarangan dengan pengecualian. Memang sungguh dilematis di negeri kita ini. Dalam kondisi konstitusi menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam menyikapi perkembangan larangan tentang minuman keras, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Perkembangan minuman keras tidak hanya menjadi ancaman bagi umat Islam yang secara tegas mengharamkan di dalam kitab sucinya. Namun, minuman keras juga merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kondisi manusia sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan hak asasi manusia yang dijamin pada pasal 28H ayat 1
UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dijunjung tinggi serta dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupan dengan sejahtera. Menurut struktur ekonomi yang saya buat, sebagaimana diuraikan di bab pendahuluan, bahwa minuman beralkohol sebenarnya adalah suatu bahan yang antara lain mengandung alkohol, di mana di dalamnya juga berisi etanol, yang kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk mengeksplisikan pengaturannya, khususnya pengendalian sejak produksi, distribusi, dan konsumsi, maka persoalan minuman beralkohol perlu diatur lebih lanjut secara komprehensif dengan bentuk undang-undang. Di situ, sisi secara medis, zat yang terkandung dalam minuman keras adalah zat adiktif dan termasuk bahan berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun di sisi lain adalah salah satu komoditi ekonomi yang menyerap tenaga kerja di samping sebagai tambahan masukan bagi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, untuk mengatur kedua komoditi yang bersifat positif dan negatif ini dipergunakan asas keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomi. Menurut struktur sosiologi, secara sosiologi UU tentang larangan minuman keras haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Sementara itu, jika kebiasaan dari sebagian masyarakat atau di daerah-daerah tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional seperti arak, tuak, sopi, lapen, dan lain-lain, jika dikaitkan dengan sisi agama di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka jika saat ini akan sangat bertolak belakang. Aspek sosiologi lainnya adalah bagaimana memanage dampak negatif dari minuman keras dengan cara pencegahan, pengurangan risiko, daya tanggap, serta upaya pemulihan akibat minuman beralkohol. Menurut sosial budaya, minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan jika dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Penggunaan minuman keras pada waktu berkumpul bersama-sama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun, atau acara pesta yang lainnya. Kemudian penggunaan minuman keras yang bersifat ketergantungan, yaitu penggunaan minuman keras yang sudah cukup berat. Telah terjadi ketergantungan fisik, psikologis. Sejalan dengan pendapat tersebut, diketahui bahwa hal tersebut telah menjadi budaya dalam masyarakat desa dengan menjadikan minum keras sebagai salah satu gaya hidup yang dalam meningkatkan prestige dalam setiap aktivitas yang dilakukan serta ikut menyertakan minuman keras ketika mengadakan suatu acara pernikahan, acara tradisional, dan sebagainya. Lewat aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah mengubah atmosfer suasana lingkungan masyarakat dan mengurangi budaya masyarakat dalam mengonsumsi minuman keras. Meskipun menjadi konflik terkait aturan tersebut tetap terrealisasi dalam masyarakat, tetapi dapat mengurangi penggunaan minuman keras yang bersifat ketergantungan yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat. Contohnya di Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan
Jawa dari dulu hingga kini ditemukan kebiasaan minuman keras. Di berbagai negara penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang yang telah melewati batas usia tertentu. Dampak buruknya pun juga sudah disadari oleh masyarakat. Namun kebiasaan ini diakui atau tidaknya akan tetap lestari. Di balik itu, nilai-nilai budaya sudah mengaturnya, yang membatasi mengkonsumsinya. Orang mencari minuman keras hanya untuk mabuk hingga tidak tahu batasan, hingga banyak yang tewas atau masih dapat diselamatkan tetapi kehilangan penglihatannya. Penalaran UU Cukai Miras berdasarkan nilai di masyarakat. Pada zaman milenial seperti sekarang ini, penggunaan minuman keras sering disalahgunakan oleh remaja atau geng untuk menambah rasa percaya diri, lebih sering mengkonsumsi, maka lebih sering ia merasa percaya diri, dan dalam kehidupan masyarakat seringkali didasari oleh motif-motif sosial, antara lain seperti untuk meningkatkan prestige atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu, aspek sosial lainnya seperti norma dan nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan minuman keras. Oleh sebab itu, hadirnya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan minuman keras ini adalah suatu keniscayaan karena akan berdampak sangat positif bagi kehidupan masyarakat. Peran negara dalam menciptakan larangan yang bersih dari penyalahgunaan minuman keras menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman keras serta pelaksanaan yang tegas menjadi kunci utama penanganan masalah minuman keras ini. Selain itu, tidak kalah penting adalah peran provider kesehatan dalam mempromosikan kesehatan terkait masalah minuman keras, baik sosialisasi tingkat masyarakat maupun advokasi pada tingkat decision maker. Berdasarkan rumusan masalah kelima yang sudah saya bacakan tadi, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu peraturan hukum atau undang-undang tentang larangan minuman keras jangan disalahartikan bahwa itu adalah keinginan atau kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang larangan minuman keras lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, maju, dan berbudaya dapat diwujudkan. Aturan ini harus direvisi atau diadendum. Apabila diterapkan pada tahun milenial seperti sekarang, denda 25.000 ini tidak pas karena terlalu ringan, dan pasti banyak orang yang memilih membayar denda ketimbang hukuman penjara. Apalagi pada tahun milenial seperti ini, minuman keras lebih disukai para remaja dan terkadang salah dalam mempergunakannya, kemudian menimbulkan efek ketagihan yang bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh manusia. Tetapi mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia, bahkan di beberapa daerah, sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat, penggunaan minuman keras seringkali didasari oleh motif-motif sosial, seperti meningkatkan prestige atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu, faktor sosial lain seperti sistem norma dan nilai juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan minuman keras, sehingga salah satu komoditi ekonomi yang menyerap tambahan pemasukan bagi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, untuk mengatur komoditi yang bersifat positif
dan negatif ini dipergunakan asas keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomi. Saran saya untuk mencegah terjadinya gangguan dan ketertiban masyarakat dan meluasnya pemakaian minuman keras dan menyelamatkan generasi bangsa Indonesia, perlu diterbitkan undang-undang khusus yang mengatur tentang larangan minuman keras, serta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, yaitu merevisi dan mengadendum UU tentang cukai miras dengan segala bentuk penyelarasan dan penyeimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan kriminalisasi perspektif pemenuhan akan HAM di Indonesia. Masyarakatnya tidak menyalahgunakan minuman keras, apalagi denda 25.000 ini tidak pas diterapkan pada zaman seperti ini karena terlalu ringan dan pasti banyak orang yang lebih memilih membayar denda ketimbang hukuman penjara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.